Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah bertambah hari melainkan bertambah takwa kita kepada Allah. Karena sesungguhnya bertambahnya umur kita setahun 2 tahun, setiap tahun bertambah umur kita, itu berarti bertambah dekat kita dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan, Bunyal Islam ala khamsin. Fondasi Islam ada 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fondasi yang pertama adalah bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah. Kemudian pondasi yang kedua adalah menunaikan salat. Wa itaiz zakat. Pondasi yang ketiga adalah membayar zakat. Wa shaumi ramadhana. Kemudian pondasi yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Wal hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Kemudian pondasi terakhir, yaitu pondasi yang kelima, adalah berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 5 pondasi ini adalah 5 pondasi dasar yang harus kita perkuatkan, yang harus kita jaga. Jangan sampai 5 pondasi ini cacat, bahkan nauzubillah berkurang. Karena 5 pondasi inilah dasar kita dalam mengamalkan agama Islam. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pondasi yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di mana kita mempraktekkannya, membawanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan cara mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari dalam hati dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati. Di mana senantiasa kita mengerjakan amal-amal, mengerjakan pekerjaan, senantiasa kita gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita bersedih, maka kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita. Di saat kita gembira, maka kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita. Di saat kita bekerja dan di saat kita melakukan aktivitas-aktivitas lain, tidak luput kita menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pondasi yang kedua adalah menunaikan salat. Di mana salat ini adalah imaduddin, tiang-tiangnya agama. Jika salah satu dari tiangnya kita itu roboh ataupun cacat, maka nauzubillah agama kita akan cacat dan nauzubillah akan roboh. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita sempurnakan ibadah kita, terutama di dalam mengerjakan sholat. Yang mana sholat ini telah diajarkan oleh Rasulullah SAW tata cara dan bagaimana cara mengerjakannya secara sempurna. Di mana Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita
mengerjakan sholat dengan cara sempurna, yaitu dengan cara berjamaah di masjid. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana sholat ini bila dikerjakan dengan berjamaah, maka pahalanya akan sangat-sangat banyak, dan sangat beruntunglah bagi orang yang mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah, di mana ketika ia menyempurnakan wudhunya di rumah, kemudian melangkahkan kakinya menuju ke masjid, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu darajah wa hutta minha biha khati'ah. Satu langkah dia langkahkan kakinya ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala naikkan 1 derajat. Kemudian 1 langkah lagi ia langkahkan kakinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapus 1 dosa. Sehingga semakin banyak langkah kita langkahkan menuju masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah, maka semakin banyak Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat kita, dan semakin banyak Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sampai ke masjid, maka kita masukkan kaki kita, kaki kanan, dan berdoa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan malaikatnya. Malaikat akan berdoa kepadanya, Allahumma gfirlah, Allahumma raham. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang menjalankan kakinya ke masjid. Ya Allah, rahmatilah orang yang menjalankan kakinya ke masjid. Kemudian tidak henti-hentinya malaikat berdoa kepada ia dan mendoakan keselamatan terus menerus. Malam yu'dza wa yuhdath, selagi dia tidak berkata buruk kepada saudara muslim dan selagi dia tidak berhadas, maka para malaikat akan senantiasa mendoakan ia terus menerus. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar kemuliaan orang yang sholat berjamaah di masjid, di mana disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin ada 4 keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mau melangkahkan kakinya untuk sholat berjamaah di masjid. Yang pertama adalah la yusibuhul faqru fid dunya. Allah Subhanahu wa taala hindarkan ia dari keadaan fakir di dunia. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa ketidakpuasan di dalam dirinya terhadap harta yang ia dapatkan. Kemudian yang kedua adalah yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia, akan mengangkat dia dari azab kubur. Di mana azab kubur ini adalah babun min abwabin nar, babun min abwabil jannah. Satu pintu dari pintunya neraka dan salah satu pintu dari pintunya surga. Di mana jika kita sudah disiksa di kubur, maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan melanjutkan siksanya di neraka. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila seorang itu telah terhindar dari azab kubur, maka seterusnya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Kemudian yang ketiga adalah yu'ta kitabahu yaminahu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amal baiknya dengan tangan kanannya. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak catatan amalnya yang baik daripada catatan amal buruknya. Kemudian yang keempat adalah yamurru 'ala sirati kal barqil khatif. Orang yang senantiasa salat berjamaah di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu keistimewaan di akhirat nanti, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjalankan dia meniti sirat. Allah Subhanahu wa taala jalankan dia ketika ia meniti sirat sebagaimana laju kecepatan cahaya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita tingkatkan takwa kita, tingkatkan amal kita, tingkatkan mujahadah dalam amal kita. Ketika kita biasa mengerjakan sholat berjamaah sendiri, maka marilah sama-sama kita mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Karena orang yang sholat berjamaah di masjid, pahalanya dilipat gandakan 27 kali dibandingkan orang yang sholat sendirian di rumahnya.
جعلنا الله وإياكم من الفائزين الآمنين وأدخلنا في زمرة المتقين الموقنين المؤمنين المخلصين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ikhtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma sallimna wa sallimil muslimina min mudillatil fitani wal ihani wal imhan. Allahumma ansur ikhwanana al madlumina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al madlumina fi kulli makan. Allahumma wahid sufufahum wajma' kalimatahum 'alal haqqi ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.